Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Dan teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 23 Agustus 2024. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Untuk perdagangan kemarin, kita sudah dapat beberapa rilis data yang cukup penting teman-teman, di mana kemarin itu ada rilis data terkait dengan Eurozone PMI dari Uni Eropa, di mana hasilnya terjadi peningkatan. Berarti saat ini kondisi dari manufacturing, services dari Uni Eropa ini sudah mulai growth kembali ya. Sebuah sinyal yang bagus untuk perekonomian. Kemudian jika kita melihat dari data kemarin juga ada Jackson Hole Symposium. Jadi beberapa petinggi dari FOMC meeting, kemudian juga beberapa bank sentral dari daerah lain itu sudah menghadiri pertemuan dari Jackson Hole Symposium ya di Wyoming, Amerika Serikat. Dan teman-teman, kemarin juga ada data terkait dengan initial jobless claim. Hasilnya adalah klaim pengangguran mengalami kenaikan. Ya, selain itu juga kemarin ada data terkait dengan manufacturing services dari Amerika Serikat, di mana hasilnya dari services mengalami kenaikan, sementara dari manufacturing Amerika Serikat saat ini sedang turun. Kemarin juga ada data terkait dengan penjualan rumah lama, yang mana kalau kita lihat dari data ini mengalami peningkatan. Jadi dari beberapa data ini mungkin memberikan mix and match untuk pergerakan dari US dollar. Kalau menurutku sih data komposit PMI-nya lumayan bagus, tapi data penganggurannya, klaim penganggurannya justru naik. Ini berarti memperbesar potensi Amerika Serikat mengalami yang namanya resesi ya, karena jumlah tingkat penganggurannya justru naik, teman-teman. Tapi kenaikannya ini nggak signifikan sih, jadi mungkin tidak akan memberikan kekhawatiran yang besar terhadap market. Untuk perdagangan hari ini kita akan dapat data terkait dengan Chairman Jerome Powell akan speech pada pertemuan Jackson Hole Symposium hari ini. Jadi ini yang paling dinantikan. Kemudian juga ada penjualan rumah baru Amerika Serikat. Jadi dua rilis data ini berpeluang akan memberikan impact terhadap pasar. Menjelang speaknya si Jerome Powell ya pada pertemuan di Jackson Hole, ada pun beberapa rangkuman yang bakalan kita temukan nih. Jadi Jerome Powell akan menyampaikan kebijakannya tanggal 23 ya pada jam 10 pagi waktu Amerika di Jackson Hole, Wyoming. Presentasi ini kemungkinan akan mendapatkan banyak sekali perhatian dari pasar. Namun kecil kemungkinan presentasi tersebut akan membuat berita yang mengejutkan. Pada tahun-tahun sebelumnya, Powell menggunakan pidato Jackson Hole untuk menguraikan inisiatif kebijakan secara luas dan memberikan petunjuk tentang masa depan. Jadi, ibaratnya Jackson Hole ini adalah kesempatan untuk Jerome Powell menyampaikan kira-kira outlook ke depan untuk perekonomian seperti apa. Dan jika kita melihat dalam posisi tentang keputusan suku bunga saat ini, The Fed sudah hampir dipastikan bakalan memangkas suku bunga. Kalau kita lihat dari persentasenya, kemungkinan besar mereka akan memangkas suku bunga 25 basis point dengan potensial kemungkinan 76%. Jadi ibaratnya semua udah pada tahu nih, Fed bakalan pangkas suku bunga dan nggak akan ada yang mengejutkan. Tapi berapa kali dia pangkas di tahun ini kemungkinan akan menjadi salah satu narasi yang bagus, karena tentu saja para spekulan sudah bisa menerka-nerka kira-kira The Fed di tahun ini apakah akan pangkas 2 atau 3 kali suku bunganya. Bakalan menarik untuk kita perhatikan. Selain itu juga market and household saat ini memang sedang menunggu terkait dengan keputusan dari Jerome Powell terkait dengan penurunan suku bunga. Dari beberapa media seperti CNBC di YouTube ya, teman-teman, itu saat ini sedang memperdebatkan terkait dengan kira-kira The Fed ini bakalan pangkas suku bunga sampai berapa? Apakah 25 atau 50 di bulan September ini? Market cenderung dovish ya. Dan ya para wartawan itu sudah berada di Jackson Hole, teman-teman, untuk mendapatkan atau untuk mengabarkan nih berita-berita yang ada di sana. Tapi sejauh ini sih belum ada terkait dengan hal-hal yang membahas tentang outlook perekonomian
dari petinggi FOMC ataupun dari bank sentral yang lain. Jadi kita masih sedang menunggu. Ini ada runtutan beberapa aktivitas teman-teman. Seperti ya ini beberapa petinggi yang bakalan menyampaikan tentang perihal ya kebijakan-kebijakan yang mereka ambil di setiap bagian. Tunggu dulu, kita lihat Jerome Powell akan speech di jam 10 AM waktu Amerika setempat ya. Kalau kita lihat dari kalender ekonomi, itu Jerome Powell akan speech hari ini jam 21 WIB. Oke, berarti jam 9 malam WIB baru mereka akan speech dan kemungkinan market juga baru akan merespon, teman-teman. Itu dari beberapa pergerakan market kripto ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan teman-teman. Yang pertama adalah Binance mengatakan melalui CEO terbarunya yaitu Richard Teng ya, dia mengatakan bahwa Binance nggak perlu IPO, no need for IPO, karena mereka sudah cukup uang bahkan sampai 100 tahun ke depan untuk exchange ini bermanuver, teman-teman. Jadi bisa dibilang sangat percaya diri ya CEO yang baru dari Binance ini, si Richard Teng, bahwa keuangan Binance saat ini sedang dalam posisi yang solid, teman-teman. Bahkan mereka akan cukup beroperasi sampai 100 tahun ke depan. Wow, itu sebuah pernyataan yang sangat-sangat percaya diri lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada invest di Binance, ini salah satu exchange yang punya keuangan yang bagus, yang kuat, teman-teman. Tinggal regulasi aja sih, karena Binance seringkali kena regulasi ya, kena sentil dari regulasi. Kemudian dari berita yang lain, kemarin ada McDonald Instagramnya kena hack. Jadi bikin postingan terkait dengan sebuah token yang running di jaringan Solana. Ini kemarin dipromosikan ya. A McDonald's experiment on Solana. Grimmage nama tokennya, teman. Jadi meme token tersebut itu dipakai atau diposting ya di Instagram dari McDonald. Jadi hati-hati sama postingan tersebut, jangan sampai teman-teman ada yang FOMO. Kemudian dari berita yang lain datang dari BTC OTC mengalami kenaikan ya teman-teman saat ini. Jadi bisa dibilang ada perdagangan yang di belakang layar gitu, perdagangan di belakang layar terhadap Bitcoin mengalami kenaikan di bulan Agustus ini, tepat ketika pergerakan Bitcoin cuma berada di level 60.000. Nah, jadi peningkatan transaksi atau aktivitas transaksi yang timbul ini bisa jadi sebuah berita bagus untuk pasar, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari riwayat sebelumnya, tepat ketika memang banyak transaksi dari OTC, itu menunjukkan indikasi tren bakalan melanjutkan kenaikan. Ini kelihatan dari tahun 2015, meskipun nggak langsung. Maksudnya ini kan transaksi OTC naik, itu nggak langsung memberikan impact kenaikan. Ada kalanya di tahun 2015, itu justru malah terjadi penurunan lanjutan. Sebelum akhirnya pelan-pelan market rebound dan juga recover. Begitu pula yang terjadi di tahun 2018. Nah, ini ketika market memang sudah dalam posisi yang bullish sih. Dari OTC transaction itu meningkat, namun ternyata market justru malah mengalami penurunan. Jadi belum tentu ini merupakan sebuah sinyal bullish, tapi potensi bullishnya memang cukup terbuka untuk saat ini. Kemudian dari berita yang lain datang dari Grayscale, kemarin mengumumkan mereka tentang investasi terbaru mereka, a new single asset crypto investment fund dengan Avalanche. Ya, produknya adalah Grayscale Avalanche Trust. Jadi dia menggunakan token AVAX sebagai salah satu investasi mereka, teman-teman. Grayscale Avalanche Trust ini sudah bisa diperdagangkan ya. Gitu. Jadi sudah bisa dijual dan orang-orang juga sudah bisa invest di AVAX melalui Grayscale. Jadi peluncuran ini tentu saja karena impact dari adopsi untuk real world asset tokenisasi yang running di jaringan Avalanche yang bisa dibilang menjadi daya tarik untuk Grayscale invest di sana. Ingat terakhir kali Grayscale invest di SUI ya, Grayscale invest di SUI 2 minggu ke depan harga SUI langsung melonjak signifikan. Apakah ini kode untuk Avalanche juga mengalami growth yang sama seperti SUI kemarin? Ya, who knows, kita akan cek nanti dari price action-nya, teman-teman. Itu
Oke, pemilu Amerika Serikat juga masih sedang seru-serunya saat ini. Donald Trump tesis New DeFi Crypto Project. Jadi saat ini Donald Trump sedang mencoba untuk merangkul para pengembang kripto khususnya dari dunia DeFi. Ya, salah satu project yaitu disebutkan di Truth Social account milik dari Donald Trump itu dikabarkan bakalan menjadi salah satu project ya especially dari DeFi ya, itu bakalan mereka support. Kenapa? Karena sistem keuangan saat ini itu kan sangat centralized teman-teman, dan Donald Trump melihat bahwa potensi untuk DeFi pada jaringan layanan keuangan peer-to-peer ini bisa berkembang dan menggunakan teknologi blockchain ini tentu saja untuk mendapatkan pinjaman ataupun investasi yang lebih menjanjikan dibandingkan kita memegang ya aset di decentralized seperti banking ataupun juga institusi-institusi yang lain. Jadi bisa dibilang Donald Trump ini membuka dirinya ya terkait dengan adopsi DeFi yang lebih besar jika dia terpilih nanti. Gitu. Jadi sedang panas nih Donald Trump untuk kampanye, teman-teman. Selain itu Kamala Harris juga kemarin beritanya mencoba untuk campaign-nya ya itu fokus di dunia perkriptoan. Jadi kayaknya Kamala Harris juga sudah melihat survei terbaru di mana datanya merosot, teman-teman, data pollingnya merosot karena sikap anti kripto ya. Kamala Harris sekarang 47% doang dan Donald Trump sudah unggul di 52%. Jadi kayaknya ini strategi dari politik ya, pemilu ya teman-teman, untuk mendapatkan suara. Kalau kalian perhatikan, di negara bagian Amerika Serikat dengan wilayah yang besar, mayoritas dimenangkan oleh Donald Trump. Tapi di negara-negara bagian kecil, ya negara-negara bagian yang wilayahnya kecil, itu justru Kamala Harris yang unggul, teman-teman. Kita akan lihat pertarungan pemilu ke depannya seperti apa. Kemarin juga token MAGA atau Trump itu mengalami kenaikan yang lumayan signifikan disebabkan karena hasil dari polling saat ini cenderung mengunggulkan kandidat Presiden Donald Trump. Oke, sekilas dari inflow and outflow dari market ETF spot Ethereum saat ini dalam posisi masih ada outflow dari Grayscale ya. Sementara beberapa produk investasi dari Grayscale, Grayscale Mini Trust, kemudian juga ada BlackRock, Fidelity, Bitwise itu dalam posisi inflow di perdagangan kemarin. Jadi sebenarnya sinyal yang cukup positif. Sementara dari produk BTC ETF ini justru ada sedikit penurunan jumlah akumulasi. Datanya belum diupdate pasti, tapi kita akan lihat seperti apa ke depannya, guys. Itu sih. Kemudian Cardano akan ada potensial chunk hard fork yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan misi atau roadmap terakhir mereka mencapai Voltaire pada tanggal 27 Agustus 2024 ini. Jadi sekarang tanggal 23, 4 hari ke depan, kita akan mendapatkan pengumuman terbaru terkait dengan chunk hard fork yang akan dilakukan oleh Cardano. Apakah beneran bisa di 27 Agustus atau nanti justru malah bakalan diundur kembali? Ya kita nggak tahu, karena kalau kita belajar dari sejarahnya, Cardano ini benar-benar pengen sesuatu matang ya teman-teman. Jadi kalau mereka melihat ada something yang belum, biasa jadi akan diundur lagi. Tuh. Oke, impact terhadap harga Bitcoin. So far di perdagangan kemarin pergerakan Bitcoin sempat mengalami kenaikan sampai level 61.600. Namun hari ini Bitcoin sudah mengalami koreksi balik ke kisaran 60.400-an something. BTC dominance di perdagangan kemarin turun sekitar 1,3% ya, dan ya beberapa altcoin kemarin ada yang perform cukup bagus kayak Fed AI ya, itu naik lumayan signifikan. Kemudian Matic bakalan ganti token jadi POL, juga rally berlanjut teman-teman. BNB aku perhatikan agak sedikit strong juga, trennya belum patah ya, masih dalam tren kenaikan. Kemudian Ondo Finance pelan-pelan udah mulai sedikit recover. Tapi at the end mayoritas menurut saya ini masih dalam proses konsolidasi, mungkin akan membutuhkan semacam
akumulasi yang lebih besar oleh para whales before akhirnya kita bisa melihat kenaikan yang lumayan signifikan terhadap Bitcoin. Jadi masih sedang menunggu sih proses koreksi lanjutan ya. Siapa tahu ada yang pengen untuk cicil barang. Level 60.000 boleh teman-teman jadikan target. Level 58.700 atau 58.600 saat ini menjadi area support kuat untuk Bitcoin gitu. MACD hijau lumayan bagus, smart money masih cenderung kecil di time frame daily. Oke, Jackson Hole Symposium bakal menjadi narasi atau katalis yang penting untuk kita perhatikan. Di time frame yang lebih kecil ada kekhawatiran terkait dengan pergerakan Bitcoin yang kecenderungannya membentuk double top di sini ya. Jadi ada 2 kali reject ketika pergerakan Bitcoin naik ke level 61.500 ya, 2 kali kena reject, kemudian volume transaksinya justru malah turun. Di sini turun disertai dengan smart money yang juga cenderung kecil saat ini. Lalu apakah Bitcoin bakalan bisa mempertahankan level 60.200 ini sebagai support yang tidak terlalu kuat sebenarnya? Ataukah pergerakan Bitcoin justru malah dibawa turun balik lagi ke kisaran 58 ribuan something? Kalau aku melihat indikasi-indikasinya ya masih ada potensi untuk koreksi, tapi kalau saya selalu melihat outlook dari jangka waktu menengah ya, saya masih positif terhadap Bitcoin. Target masih akumulasi sih sampai mungkin bulan depan atau beberapa bulan ke depan, sampai kira-kira pergerakan Bitcoin sudah mulai rally, mungkin saya akan stop untuk akumulasi market ya, dan cuma fokus terhadap kenaikan harga aja. Jadi gitu aja untuk saat ini, posisi saya masih akumulasi terhadap beberapa project ya. Tapi kalau teman-teman punya pandangan lain, teman-teman punya prediksi lain, teman-teman boleh sharing di kolom komentar channel YouTube ini. Gitu. Jadi kita punya komunitas diskusi juga di Telegram. Buat yang mau join, linknya di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.